Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diti Arfianti dengan NIM C1F018021 dari Ekonomi Islam kelas R005. Kali ini saya akan membahas dengan pembahasan ke-13 dengan judul akad lainnya dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Akad wadiah. Akad wadiah merupakan simpanan, deposit, barang atau dana pada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil dari pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipi menjadi pinjaman atau barang titipan. Sumber hukum ini terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya adalah sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pada hadis yang artinya adalah tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Wadiah al-amanah yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam perbaikan titipan tersebut. Wadiah ad-damanah yaitu si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya. Hasil dari penggunaan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan, namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh diperjanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Kemudian akad sarf merupakan bahasa penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dan dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis atau yang tidak sejenis. Akad sarf terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya adalah dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis, jualan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah jika dilakukan secara tunai. Pada hadis riwayat Muslim. Kemudian ketiga ada akad wakalah. Akad wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Dalam praktik perbankan terjadi nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dan berakhirnya akad wakalah terdapat pada Quran surat 12 ayat 55 yang artinya adalah jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sebenarnya aku adalah orang yang pandai mengawasi lagi berpengalaman. Berakhirnya akad wakalah yakni jika salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal, karena jika ini terjadi salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi, pekerjaan diwakilkan sudah selesai. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan, wakil mengundurkan diri, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan dan sesuai
dan sesuatu yang diwakilkan. Kemudian akad kafalah. Akad kafalah disebut juga daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Akad kafalah yaitu memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Terdapat pada Quran surat 12 ayat 72. Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar. Terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Berakhirnya akad kafalah yakni ketika hutang telah berakhir, baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, atau jika kreditor menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang. Kreditor rilis utang kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun, jika kreditor rilis jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut. Ketika hutang tersebut telah dialihkan, dalam kasus ini baik orang yang terhutang maupun penjamin melepaskan dari beban hutang tersebut. Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrasi dengan kreditor, kreditor dapat menghentikan kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Kemudian qadrul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 280, yang artinya adalah, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu melihat. Kemudian dalam hadis yang artinya adalah, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian akad hawalah secara online yaitu pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Jenis akad ini adalah akad tabarru yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah. Dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yakni pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan pada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Jenis akad hawalah yang pertama adalah ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hiwalah al-haq atau pemindahan hak atau anjak piutang, merupakan hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang yang mengambil alih usaha harus berhati-hati pada kreditabilitas dan kemampuan pihak yang berutang, selain harus melihat keabsahan transaksinya. Kemudian hiwalah ad-dain atau pemindahan utang adalah hiwalah di mana yang pemindahan adalah kewajiban untuk membayar utang, pihak yang mengambil alih untuk harus, yakni pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajiban di kemudian hari. Kemudian ditinjau dari sisi persyaratan, hiwalah terbagi menjadi dua, yakni hiwalah muqayyadah atau pemindahan bersyarat, adalah pemindahan sebagai perubahan dari pembayaran utang pihak pertama ke pihak kedua. Kemudian hiwalah mutlaqah atau pemindahan mutlak adalah
Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Akad ron. Secara istilah ron adalah jaminan, agunan, cagar atau tanggungan. Ron yang menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Akad ron juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang pengelolaan utangnya sudah lunas. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka yang ialah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian dalam hadis, yakni dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah memberi makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi terangan. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.